Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Dani Segan Kiram sebagai host podcast kita pada hari ini, dan juga ada teman obrolan santai kita yaitu Kak. Hai. Hai. Nah, kita bakal ngajak kalian flashback dulu nih ke zaman pembangunan nasional yang ada di Orde Baru, yang hidupnya cukup tertib, di Orde Lama yang hidupnya cukup mewah, dan juga di Orde Reformasi yang kita hidupin sampai sekarang. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena kita nggak cuma numpang lewat jalan tol doang, tapi kita bakal tahu siapa yang ngaduk semuanya duluan. Nah, kita dapat pertanyaan nih pertama dari Kanando Sujataulo PSAT. Pertanyaannya yaitu, apa perbedaan utama dalam sistem pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru? Oke, boleh pendapatnya. Orde Lama fokus pada Orde Lama, pembentukan dan politik. Kalau Orde Baru itu fokus pada pembentukan dan pembangunan ekonomi. Oke. Pertanyaannya cukup lumayan ya. Kita bakal ke pertanyaan selanjutnya. 20 tahun ke depan adalah 2045. Sebagai seorang pemuda Indonesia, apa yang akan kalian lakukan demi menunjang adanya Indonesia Emas 2045? Oke, boleh dijawab. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan keren banget ya dari Kanando. Oke, yang pertama kita bisa mulai sebagai haknya kita seorang pelajar. Kita bakal mulai dari hal kecil terlebih dahulu. Oke, yaitu apa sih hal kecil yang menurut aku bisa kita lakuin sebagai pelajar? Nah, sebagai pelajar, itu yang tentunya bisa kita lakuin adalah dengan belajar bersungguh-sungguh. Bisa mulai dari kalian ngelakuin kegiatan organisasi, akademik, volunteer, atau sebagainya. Nah, kenapa menurut aku sendiri kita nggak bisa langsung ngelakuin hal gede? Nah, kita ini kan emang sebagai pelajar ya, nggak mungkin kita sebagai pelajar bisa langsung kayak misalkan bikin gedung atau nggak bikin perusahaan, itu kan nggak mungkin banget. Nah, kita emang bisa ngelakuin apa sih sebagai pelajar yang bisa kita lakuin, yaitu dengan belajar bersungguh-sungguh, ngelakuin kegiatan organisasi, volunteer, atau semacamnya. Yang dimana kalau misalkan kita ngelakuin itu, yang dimana kalau kita belajar bersungguh-sungguh, itu pasti otomatis bakal ningkatin SDM kan. Nah, yang dimana SDM itu, kalau emang kualitasnya nanti udah tinggi, itu pasti bakal bikin akar yang kuat. Jadi kita bakal gampang banget nih buat menuju Indonesia Emas 2045. Jawabannya cukup spesifik ya dari Kanadin. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah, seandainya nih kalian jadi presiden di negeri Indonesia ini, kira-kira kalian ada berandai program apa sih untuk menuju Indonesia Emas? Boleh dijawab lagi oleh Kanadin. Ini sebenarnya nggak jauh dari jawaban aku yang sebelumnya sih. Oke, nama program yang mungkin seandainya nanti bakal aku bikin itu adalah GUN atau Generasi Unggulan Nusantara. Sama seperti yang tadi aku bilang, yang dimana di sini pada program ini aku akan memfokuskan kepada pemerataan kualitas pendidikan, yang dimana setiap siswa bakal difokuskan untuk belajar bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas SDM kita sehingga nanti kita bisa gampang menuju Indonesia Emas 2045. Oke, jawabannya juga cukup lah ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih, masih seputar pada masa Orde Baru. Kita bakal kayak gitu langsung aja ya. Mengapa pembangunan nasional pada masa Orde Baru terlihat berhasil tetapi tetap membawa banyak kritik? Boleh dikasih pendapatnya oleh Kak Anin. Oke, terima kasih banyak kepada host ya. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sebenarnya pada masa Orde Baru itu emang banyak banget kan program-program dari pembangunan nasional yang sangat amat berhasil gitu. Contohnya kayak program swasembada pangan, terus juga program pembangunan infrastruktur gitu. Tapi ketika kita gali lebih dalam, ternyata pembangunan infrastruktur itu sebenarnya nggak merata. Dia itu hanya berpusat di kota-kota besar gitu. Nah terus di masa Orde Baru itu sebenarnya juga terjadi praktik yang namanya praktik KKN atau praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah terus di masa Orde Baru itu sebenarnya kebebasan bersuara para masyarakat itu sangat amat dibatasi oleh pemerintah. Jadi itu sehingga walaupun banyak banget program-program pembangunan nasional yang berhasil di masa itu, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat itu masih belum puas gitu, karena ya gitu pembangunan tidak merata, terus juga kebebasan bersuara masih dibatasi oleh pemerintah. Itu aja. Itu sih masih cukup terbatas lah ya. Nah, kita lanjut nih pertanyaan berikutnya dari Kak Irwin 218. Pertanyaannya seputar reformasi. Nah, pertanyaannya yaitu, apakah sistem demokrasi pada masa reformasi membuat pembangunan nasional lebih baik dibandingkan masa sebelumnya? Boleh jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi kita langsung aja ke jawabannya. Jadi ketika kita paham tentang demokrasi itu sebenarnya membuka ruang partisipasi dan transparansi kepada masyarakat itu. Nah sehingga karena di masa reformasi ini kebebasan bersuara para masyarakat itu nggak terlalu dibatasi kayak masa Orde Baru, sehingga pembangunan nasional di masa reformasi itu nggak terlalu diumpetin gitu. Dia lebih terbuka dan juga mudah diakses oleh publik, oleh masyarakat gitu. Jadi sehingga masyarakat itu bisa ikut berpartisipasi gitu dalam pembangunan nasionalnya. Tapi hal ini nggak menutup kemungkinan juga ada banyak banget tantangannya. Tantangan pertama yaitu di masa reformasi sekarang pengambilan keputusan itu menjadi sangat amat lama. Nah yang kedua lebih fatal lagi, korupsi di Indonesia itu masih banyak, apalagi dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, jadi masyarakat itu masih belum puas sama hasil pembangunan nasional di masa reformasi sekarang gitu, karena yaitu masih ada tantangannya, yaitu pengambilan keputusan menjadi sangat lama, terus juga masih banyak korupsi yang terjadi di Indonesia. Wow, jawabannya cukup detail ya dari Kak Anin. Oke, sampai sini aja podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah. Dadah. See you.